Pernah nggak kalian mikir kayak gini? Ya jelaslah orang kaya gampang nabung, duit mereka kan banyak. Coba kalau saya gaji 50 juta sebulan, pasti saya juga bisa nabung setengahnya. Kalimat ini terdengar sangat logis kan? Tapi gimana kalau saya kasih tahu sebuah fakta yang agak pahit? Banyak orang yang gajinya naik dari 5 juta ke 20 juta per bulan, tapi tabungannya tetap nol di akhir bulan. Di sisi lain, ada orang dengan penghasilan pas-pasan, tapi entah kenapa selalu punya dana darurat saat motornya rusak atau anaknya sakit. Kenapa fenomena ini bisa terjadi? Kenapa buat sebagian orang menyisihkan uang itu segampang mencet tombol di M-Banking, sementara buat sebagian besar lainnya, nabung 100 ribu sebulan aja, rasanya kayak disuruh ngangkat beban 100 kilo. Di video kali ini, kita akan bedah dari sudut pandang psikologi uang, sains perilaku, dan jebakan sistem ekonomi yang bikin orang susah lepas dari jeratan finansial. Dan yang paling penting, di akhir video saya akan bagikan solusi konkret dan realistis yang bisa kalian praktikkan hari ini juga, nggak peduli berapapun sisa saldo di rekening kalian saat ini. Tonton sampai habis. Poin pertama, beban mental dan biaya menjadi miskin. Ada sebuah riset terkenal di bidang perilaku ekonomi yang menemukan bahwa kemiskinan itu menguras kapasitas otak. Ketika seseorang hidup dalam kondisi finansial yang ketat, otak mereka terus-terusan berada dalam mode bertahan hidup atau survival mode. Bayangin pikiran orang yang uangnya pas-pasan setiap hari. Besok kontrakan gimana bayarnya? Cukup nggak uang bensin untuk seminggu ini? Gimana kalau ada keluarga yang sakit? Stres kronis ini memakan energi otak yang sangat besar. Akibatnya, otak mengalami yang namanya kelelahan mengambil keputusan. Ketika otak udah lelah, kemampuan kita untuk menahan diri dari godaan jangka pendek, kayak pengen jajan atau beli barang yang nggak butuh-butuh amat, itu bakal jebol. Menabung itu butuh disiplin jangka panjang, dan disiplin jangka panjang butuh energi otak yang sehat. Orang kaya punya keuntungan berupa ketenangan pikiran, karena mereka kebutuhan dasarnya sudah aman, sehingga kapasitas otak mereka masih utuh untuk berpikir jangka panjang dan menabung. Nggak cuma itu, ada paradoks yang kejam di dunia ini. Menjadi miskin itu biayanya mahal. Orang kaya bisa beli barang secara grosir, yang jatuhnya lebih murah. Sementara orang yang uangnya terbatas terpaksa membeli eceran atau ngambil skema cicilan dengan bunga yang tinggi karena mereka nggak punya modal di awal. Sebagai contoh sederhana, orang kaya bisa beli sabun ukuran jumbo isi 1 liter seharga 50 ribu yang bisa tahan sampai 4 bulan. Sementara orang miskin terpaksa beli sabun sasetan yang 2 ribu yang cuma bertahan 3 hari. Yang kalau ditotal dalam 4 bulan, mereka sebenarnya keluar uang jauh lebih banyak. Tapi terasa murah di awal karena belinya di ecer. Akhirnya, dalam jangka panjang, orang miskin justru membayar lebih mahal untuk barang yang sama. Inilah yang membuat sisa uang untuk ditabung itu jadi nggak ada. Faktor kedua adalah inflasi gaya hidup serta tekanan sosial. Bagi orang yang terakhir kaya atau sudah lama berada di posisi atas, mereka nggak punya kebutuhan mendesak untuk membuktikan ke orang lain kalau mereka itu kaya. Mereka udah biasa pakai kaos polos, kendaraan yang biasa aja, karena status sosial mereka udah divalidasi oleh lingkungan mereka. Tapi bagi orang yang baru merangkak naik, atau kelas ekonomi menengah ke bawah, ada tekanan psikologis yang besar untuk diakui. Kita sering nyebutnya keinginan untuk kelihatan setara dengan tetangga, teman kerja, atau apa yang kita lihat di media sosial. Ketika pendapatan mereka naik sedikit, yang pertama kali naik bukan tabungan, tapi justru gaya hidupnya. Dari yang tadinya makan warteg, jadi harus di kafe, GoFood. Dari yang tadinya pakai handphone biasa, harus maksain kredit handphone dengan model terbaru. Kenapa ini bisa terjadi? Karena secara psikologi, konsumsi barang-barang ini adalah cara instan untuk membeli rasa harga diri yang selama ini tertekan oleh kondisi ekonomi. Sayangnya, jebakan gengsi ini adalah musuh utama dari tabungan. Orang kaya gampang nabung karena mereka melihat uang sebagai alat untuk membeli kebebasan waktu dan juga aset. Sedangkan banyak dari kita melihat uang sebagai alat untuk membeli barang yang bisa dipamerkan. Selama cara pandang ini nggak diubah, mau gaji kita naik berapa kali lipat pun, nabung akan terasa tetap mustahil. Poin ketiga adalah sistem menguntungkan pemilik modal. Kita harus jujur secara sistem ekonomi, kenapa orang kaya makin gampang nabung dan investasi? Karena mereka punya aset yang menghasilkan uang, atau disebut passive income. Ketika tabungan orang kaya sudah menyentuh angka tertentu, uang itu bisa bekerja sendiri melalui instrumen investasi, kayak saham, obligasi, properti, atau bahkan bisnis.
Bayangkan kalau seseorang punya aset 1 miliar dan ditaruh di instrumen dengan imbal hasil 10% per tahun, tanpa kerja apa-apa, mereka dapat 100 juta bersih per tahun. Uang 100 juta ini bisa langsung dimasukkan ke tabungan atau diinvestasikan lagi. Inilah yang disebut dengan efek bola salju atau compounding interest, menggulung-gulung kekayaan. Sementara bagi orang miskin atau kelas pekerja bawah, satu-satunya sumber pendapat mereka adalah tenaga dan waktu mereka sendiri, yang disebut active income. Waktunya terbatas, cuma 24 jam sehari, tenaga juga bisa habis, jadi sumber pendapatan mereka punya batas. Sedangkan biaya hidup dan inflasi nggak punya batas. Ketika pendapatan mandek, tapi harga beras, bensin, dan biaya sekolah anak naik terus, ruang untuk menabung itu makin lama makin terhimpit, bahkan sampai hilang sama sekali. Oke, sekarang kita udah tahu masalahnya, beban mental, inflasi gaya hidup, dan sistem ekonomi. Terus solusinya apa? Ini langkah realistis yang bisa kamu ambil untuk memperbaiki semuanya. Pertama, pakai aturan bayar diri kita sendiri terlebih dahulu. Jangan pernah nabung dari sisa pengeluaran di akhir bulan, karena sisanya pasti nol. Begitu gaji atau pendapatan masuk, langsung potong 5-10% di awal. Ingat, nggak usah langsung dalam jumlah besar kalau kerasa berat. Mulai aja dari 50.000 atau 100.000 dulu, yang penting konsisten. Realistisnya kamu bisa buka rekening khusus untuk nabung. Kedua, kurangi kebocoran halus. Seringkali yang bikin uang habis bukan belanja barang mewah, tapi kebocoran-kebocoran kecil yang nggak kerasa. Contohnya biaya adminan terbang, langganan aplikasi yang nggak pernah dipakai, biaya parkir yang nggak jelas. Coba cek mutasi rekening kalian selama 1 bulan ini, pengeluaran kalian selama ini. Potong semua kebocoran kecil ini, lalu alihkan semua uangnya ke tabungan tadi. Ketiga, berhenti mengikuti standar hidup orang lain di media sosial. Jika media sosial bikin kalian merasa miskin dan pengen belanja terus, langsung aja unfollow akun-akun yang memicu sifat konsumtif tersebut. Sadarilah bahwa apa yang dipamerkan di media sosial seringkali cuma kulitnya aja. Bahkan banyak orang yang rela sewa barang atau menggunakan hasil utang demi sebuah konten. Fokuslah pada lembar keuangan kalian sendiri. Keempat, fokus naikin income atau pendapatan, bukan cuma berhemat. Berhemat itu ada batasnya, tapi kalau naikin income itu nggak akan ada batasnya. Kalau kalian udah hemat sampai makan mie instan tiap hari tapi tetap nggak bisa nabung, berarti masalah utamanya bukan di pengeluaran melainkan di pendapatan. Manfaatkan waktu luang kalian untuk belajar keahlian yang baru yang bisa dijual secara digital, cari kerja sampingan, atau mulai bisnis kecil-kecilan tanpa modal yang besar. Menabung itu bukan cuma soal angka di dalam rekening, tapi soal melatih otot disiplin dan mengambil kendali atas hidup kita sendiri. Memang benar, orang kaya punya start yang lebih mudah, tapi menyalahkan keadaan nggak akan mengubah saldo rekening kita besok pagi. Mulailah dari langkah kecil yang konsisten, karena perubahan besar selalu dimulai dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil hari ini. Tulis di kolom komentar apa tantangan terbesar kalian buat nabung selama ini. Kita bisa diskusi di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.